never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas cara input dokumen transaksi melanjutkan video sebelumnya, yaitu kasus UKK Akuntansi tahun 2024 paket 4 UD Mudah Hasil. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk masuk ke dalam Common Center, kita pilih Open. Lalu kita ambil file yang kita simpan. Di sini saya menyimpannya di D, lalu kita klik Open. Lalu klik OK. Lalu kita klik No. Dan sudah masuk ke dalam Common Center. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 10, ada faktur. Di sini merupakan faktur pembelian, di sini merupakan faktur penjualan, yaitu dijual kepada toko Karisma. Untuk kulkas tipe 100, tipe 200, dan tipe K300. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting. Di dalam Common Center ini kita pilih Sales, lalu kita pilih Enter Sales. Invoice kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini toko Karisma, maka kita pilih customer-nya toko Karisma, use customer. Nomor bukti yaitu F12.2, maka kita isikan F12.2. Dengan tanggal transaksi kita lihat di soal yaitu tanggal 18 Desember. Maka kita isikan tanggal 18 Desember tahun 2022. Banyaknya barang yang dibeli di sini. Kulkas tipe K 116 unit, maka kita isikan 16 unit. Untuk kulkas tipe K100, use item, harga per unit yaitu Rp3.500.000, maka kita isikan Rp3.500.000. Kita cek kembali apakah sudah benar penulisan angkanya. Total harga Rp56 juta, sudah sesuai. Lalu yang kedua, 14 unit untuk kulkas tipe K200. Maka kita isikan 14 unit untuk kulkas tipe K200, use item, harga per unit yaitu Rp4.500.000. Maka kita isikan harga per unit Rp4.500.000. Totalnya yaitu sebesar Rp63 juta. Kita lihat di soal sudah sesuai. Lalu yang ketiga, kulkas tipe K300 ada 5 unit dengan harga per unit Rp5 juta. Maka kita isikan 5 unit untuk kulkas tipe K300. Harga per unit sebesar Rp5 juta. Kita cek kembali. Dengan total sebesar Rp25 juta. Ini sudah sesuai. Lalu ada freight collect sebesar Rp2 juta. Maka kita isikan freight atau angkut, beban angkut sebesar Rp2 juta. Di sini beban angkut tanpa ada PPN, maka kita pilih NT atau not reportable. Kita cek. Subtotal sebesar Rp144 juta sudah sesuai. Lalu beban angkut Rp2 juta sudah sesuai. Pajaknya yaitu 11%, Rp15.840.000, ini sudah sesuai. Total amount yaitu Rp161.840.000. Ini sudah sesuai, kita lihat Ctrl R.
transaksinya, yaitu jurnalnya di sini sudah sesuai, maka bisa kita klik OK. Lalu kita record. Ini kita pilih ignore all. Setelah selesai bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 10. Ada bukti pengeluaran kas, pelunasan faktur F05 dibayar kepada PT Putra. Jadi ada pengeluaran uang tanggal 18 Desember, yaitu nomor bukti BKK 124. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting. Karena untuk pembayaran utang, maka di dalam Command Center kita pilih Purchase, lalu kita pilih Pay Bill. Kita lihat di soal, di sini dibayar kepada PT Putra. Maka kita isikan nama suppliernya yaitu PT Putra, use supplier. Dengan nomor ceknya kita lihat di soal, nomor bukti BKK 124. Maka kita isikan di sini BKK 124. Tanggal transaksi yaitu tanggal 18 Desember tahun 2022. Maka kita isikan 18 Desember tahun 2022. Amount-nya yaitu kita lihat di soal di sini sebesar Rp157.510.000. Maka kita isikan Rp157.150.000. Kita cek kembali apakah sudah benar penulisan jumlahnya. Rp157.510.000. Ternyata ini ada kesalahan, maka kita tulis kembali. Kita cek Rp157.510.000. Ini sudah sesuai. Maka di tanggal di sini merupakan pelunasan tertanggal 10 Desember. Maka kita buat di amount plate, kita klik yaitu yang tanggal 10 Desember. Karena pelunasan di tanggal 10 Desember, maka kita tab atau enter untuk membuat out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R. Transaksinya cash in bank di kredit dan account payable ada di sebelah debit. Apabila sudah sesuai, kita klik OK. Lalu bisa kita record. Lalu bisa kita cancel. Kita masuk transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 12. Tanggal 22 Desember ada faktur. Di sini faktur pembelian dengan nomor bukti A17. Dibeli barang kepada PT Mandiri. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu di dalam Command Center. Karena ini merupakan pembelian, kita pilih Purchase, lalu kita pilih Enter Purchase. Yang pertama kita isi nama suppliernya. Di sini nama suppliernya yaitu PT Mandiri. Maka kita isikan supplier yaitu PT Mandiri, use supplier. Nomor bukti kita isi A17 tanggal 22 Desember. Maka kita isikan nomor bukti A17 tanggalnya 22 Desember tahun 2022. Banyaknya barang yang dibeli. Di sini kulkas tipe K 140 unit dengan harga per unit Rp2.000.000. Maka kita isikan bilnya yaitu 40 unit dengan namanya yaitu kulkas tipe K100 use item, harga per unit Rp2.000.000. Ini sudah ada Rp2.000.000 dengan total Rp80.000.000. Kita lihat kembali di soal. Ini sudah sesuai yaitu Rp80.000.000. Lalu kita masuk yang kedua.
Untuk kulkas tipe K200 harga per unit Rp2.500.000. Dan banyaknya barang yang dibeli yaitu 50 unit. Maka kita isikan 50 unit. Untuk kulkas tipe K200 harga per unit Rp2.500.000. Totalnya Rp125 juta. Kita lihat di soal. Ini sudah sesuai. Maka selanjutnya yang ketiga ada kulkas tipe K300 harga per unit Rp3 juta dengan banyaknya unit yaitu 10 unit. Maka kita isikan atau input 10 unit untuk kulkas tipe K300 use item harga per unit sebesar Rp3 juta. Maka kita isikan harga per unit Rp3 juta dengan totalnya Rp30 juta. Kita cek kembali di soal. Sudah sesuai Rp30 juta. Di sini tidak ada biaya angkut. Total keseluruhan yaitu total harganya subtotal Rp235 juta. Ini sudah sesuai. Lalu tidak ada biaya angkut. Total pajak 11% Rp25.850.000 sudah sesuai dan total jumlah seluruhnya Rp260.850.000. Kita cek Ctrl R. Jurnalnya akun payable di kredit, merchandise inventory di debit dengan PPN income. Apabila sudah sesuai kita klik OK. Lalu bisa kita record. Ignore all. Kita klik no. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 13. Ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 125 tanggal 23 Desember. Pembayaran pelunasan faktur F3975 tertanggal 29 November. Dibayar kepada PT Putra. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Maya Accounting yaitu di dalam Common Center. Dari Common Center ini kita pilih Purchase, lalu kita pilih Pay Bill. Di Pay Bill, supplier kita isi yaitu nama customernya PT Putra, use supplier. Nomor bukti kita isi BKK 125, maka kita isikan BKK 125 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 23 Desember. Maka kita isikan tanggal 23 Desember tahun 2022 dengan total jumlahnya yaitu Rp42.735.000 sesuai dengan jumlah utangnya. Maka kita isikan Rp42.735.000. Lalu kita isi amount plate, kita klik dan kita enter atau tab untuk membuat out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R, cash in bank di kredit dan account payable di sebelah debit, masing-masing sebesar Rp42.735.000. Apabila sudah sesuai, kita record. Lalu bisa kita cancel. Berikutnya kita masuk dokumen transaksi nomor 14, yaitu BKM 123. Ada bukti penerimaan diterima dari toko maju sebesar Rp24.975.000 untuk pelunasan faktur. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Maya Accounting, yaitu di dalam Common Center kita pilih Sales, lalu kita pilih Receipt Payment. Nama customer kita lihat di sini yaitu Toko Maju, maka kita pilih customernya Toko Maju, use customer. Jumlahnya sebesar Rp24.975.000. Maka kita isikan Rp24.975.000 sesuai dengan total amount yang ada di saldo awal. Lalu nomor bukti kita isi di sini BKM 123 tanggal 25 Desember.
Maka kita isikan BKM 123. Tanggal kita isi 25 Desember tahun 2022. Lalu di amount applied kita klik agar out of balance menjadi 0. Maka kita enter atau tab. Kita lihat Ctrl R, cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit, masing-masing Rp24.975.000. Apabila sudah sesuai, kita bisa record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut. Dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 15. Ada faktur penjualan. Dijual kulkas tipe K100, K200, dan K300. Tanggal 27 Desember, nomor bukti F123. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu di dalam Command Center kita pilih Sales, lalu kita pilih Enter Sales. Nama customer kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini toko maju. Maka kita pilih toko maju. Use customer. Tanggalnya yaitu tanggal 27 Desember, nomor bukti F123. Maka kita isikan F123 tanggal 27 Desember tahun 2022. Maka kita isikan. Banyaknya barang yang dibeli untuk kulkas tipe K100 yaitu 15 unit. Dengan harga per unit Rp3.500.000. Maka kita isikan 15 untuk kulkas tipe K100, harga per unit Rp3.500.000. Kita cek kembali totalnya yaitu sebesar Rp52.500.000. Ini sudah sesuai. Lalu berikutnya kulkas tipe K200 10 unit. Dengan harga per unit Rp4.500.000. Maka kita isikan 10 unit untuk kulkas tipe K200 dengan harga per unit yaitu Rp4.500.000. Maka kita isikan totalnya Rp45 juta. Kita lihat di soal sudah sesuai. Lalu yang ketiga 10 unit. Untuk kulkas tipe K300 harga per unit Rp5 juta. Maka kita input 10 unit. Untuk kulkas tipe K300 harga per unit yaitu Rp5 juta. Totalnya yaitu Rp50 juta. Sudah sesuai. Di sini tidak ada beban angkut. Kita cek. Subtotal Rp147.500.000 sudah sama dengan di soal. Lalu pajak 11% Rp16.225.000 dan total keseluruhan Rp163.725.000. Ini sudah sesuai. Maka bisa kita lihat Ctrl R transaksinya, account receivable di debit dan sales serta PPN outcome di sebelah kredit. Lalu jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Apabila sudah sesuai, bisa kita klik OK, lalu kita record. Kita klik ignore all, bisa kita cancel. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 16, ada nota kontan. Dengan nomor bukti BKM 124, yaitu di sini nota kontan berarti ada penjualan tunai kepada toko mitra tanggal 29 Desember. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting, yaitu di sini di dalam Command Center kita pilih Sales lalu pilih Enter Sales. Karena di sini merupakan penjualan tunai, kita lihat nama customernya yaitu di sini toko mitra. Maka kita pilih toko mitra, use customer. Untuk penjualan tunai yaitu BKM 124, kita isikan BKM 124. Tanggalnya kita isi yaitu tanggal 29 Desember, maka kita isikan 29 Desember. Banyaknya barang yang dijual yaitu 15 unit untuk kulkas tipe K100
100, harga per unit Rp3.500.000. Maka kita isikan 15 unit untuk kulkas tipe K100 use item, harga per unit sebesar Rp3.500.000. Maka kita isikan Rp3.500.000. Totalnya sebesar Rp52.500.000, sudah sesuai. Lalu yang kedua, 12 unit untuk kulkas tipe K200, harga per unit Rp4.500.000. Maka kita isikan 12 unit untuk kulkas tipe K200, harga per unit Rp4.500.000. Maka kita isikan Rp4.500.000 dengan total keseluruhannya Rp54 juta. Ini tidak ada biaya angkut. Kita cek. Rp106.500.000 subtotalnya sudah sama dengan total harga. PPN 11%, Rp11.715.000. Ini sudah sesuai. Lalu jumlah keseluruhan Rp118.215.000. Di sini merupakan nota kontan karena di sini merupakan penjualan tunai. Maka di sini paid today kita langsung isikan, yaitu sebesar jumlah yang diterima. Maka Rp118.215.000. Kita input. Payment methodnya yaitu dengan cek. Use method. Jadi balance due-nya sudah 0. Kita lihat di Ctrl R karena ada penjualan tunai. Awalnya account receivable di debit dan sales payment outcome. Lalu jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dengan merchandise inventory di sebelah kredit. Karena ada pembayaran secara langsung atau pembayaran tunai, maka ada cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Apabila sudah sesuai, kita klik OK. Lalu kita record. Kita klik ignore all. Bisa kita tutup atau cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 17. Ada bukti penerimaan kas BKM 12.5 tanggal 30 Desember. Diterima dari toko mitra Rp29.970.000, pelunasan faktur tanggal 27 November. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting. Karena ini merupakan penerimaan kas, maka di dalam Common Center kita pilih Sales, lalu kita pilih Receipt Payment. Nama customer kita lihat di soal, yaitu di sini ada toko mitra. Maka kita isikan toko mitra. Use customer. Amount receipt yaitu di sini Rp29.970.000. Maka kita isikan Rp29.970.000 sesuai dengan jumlah piutangnya. Lalu bukti dokumennya yaitu BKM 12.5, maka kita isikan BKM 12.5 dengan tanggal transaksinya yaitu tanggal 30 Desember. Maka kita isikan tanggal 30 Desember. Di dalam kolom di sini ada amount applied, kita klik agar membuat out of balance menjadi 0, kita enter atau tab. Dan bisa dilihat out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R jurnalnya. Cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit, masing-masing Rp29.970.000. Setelah selesai kita klik OK, lalu bisa kita record. Dan bisa kita tutup atau cancel. Itulah tadi cara input dokumen transaksi pada My Accounting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.